Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4906. Kamu tahu apa yang Anda tahu? Kata Mandy Zimmer dengan marah. Araceli Hoffman adalah putra tertua dari keluarga Hoffman. Selain itu, dia mungkin putra tertua keluarga Leduc, Jonathan Leduc, yang merupakan saudara angkat, dan hubungannya tidak dapat diubah. Apakah Anda tahu siapa Jonathan Leduc? Putra yang memiliki kepala pemimpin besar. Jika dia berada di dinasti feodal, maka dia adalah pangeran. Kamu menyinggung saudara laki-laki pangeran. Dan kamu bilang kamu tahu. Harvey York tersenyum ringan. Dengan senyum main-main. Dinasti Kepang telah punah selama ratusan tahun. Tidak ada yang namanya pangeran atau putri. Bahkan jika kamu tidak mengatakan Jonathan Leduc, apakah kamu tahu bahwa Jinling Hoffman? Keluarga adalah satu-satunya keluarga papan atas di Jinling. Mandy Zimmer sangat marah. Bahkan ketika Alexa Joyner Anda menghadapi keluarga Hoffman mereka, itu agak sulit untuk ditolak. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dibandingkan dengan mereka di Jinling, kan? Harvey York tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, suara Suona tiba-tiba datang dari tidak jauh. Seperti kata pepatah, pipa berumur 1000 tahun, Zimmer 10.000 tahun, dan tarikan erhu seumur hidup. Ketika Suona dibunyikan dan seluruh permainan berakhir, pertama kali saya mendengar suara Suona. Saya tidak mengenali suara Suona. Di kawasan pejalan kaki di sepanjang sungai di tepi Gedung Merah, saya mendengar suara Suona, yang membuat orang gemetar. Harvey York berbalik tanpa sadar. Saya melihat ada antrean orang di jalan di beberapa titik. Dan mereka datang perlahan. Tidak cepat atau berkedip. Dan di depan, memegang Suona hitam di tangannya. Dia meniup dengan histeris. Angin sungai bertiup. Dan aroma formalin berhembus. Nafas kematian sangat kuat. Menutup. Garis sudah dekat. Pada saat ini, Harvey York akhirnya melihat keanehan kelompok orang itu. Kecuali leader yang biasa berjalan. Selebihnya mengenakan seragam dinas berkepang. Berjalan dan melompat. Seperti zombie di film-film Hong Kong dan Taiwan. Klan mayat. Wajah Harvey York sedikit berubah. Dan dia langsung menarik Mandy Zimmer kembali ke belakang. Mandy Zimmer tidak tahu kengerian klan mayat. Tetapi Harvey York tahu betul bahwa Mandy Zimmer sama sekali tidak cocok untuk tinggal di sini. Namun, tepat setelah keluar kurang dari 5 meter, tiba-tiba ada bau manis di udara. Rasa ini melampaui rasa formalin sebelumnya, yang membuat warna kulit Harvey York berubah lagi. Racun mayat. Harvey York berbicara tanpa sadar dan dengan cepat menahan napas. Dia hendak menutupi mulut dan hidung Mandy Zimmer. Tetapi melihat wajah Mandy Zimmer memerah. Dan seluruh orang itu pingsan dalam keadaan koma. Racun mayat zombie klan, meski tidak fatal, hanya akan membuat orang pingsan dan tidak sadarkan diri sama sekali. Tetapi bahkan master seni bela diri tidak bisa menolak. Mandy Zimmer, orang biasa, tidak tahan. Perubahan adegan ini membuat wajah Harvey York langsung jelek. Dia melepas mantelnya dan mengenakannya pada Mandy Zimmer. Lalu meletakkannya di bangku batu di jalan setapak. Kemudian Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi berbalik dan meninju sosok dalam seragam resmi yang dikepang. Dibesarkan. Ledakan. Dada sosok pertama tertusuk. Tapi ini sepertinya tidak mempengaruhi gerakannya. Itu melompat keluar dengan kaku. Dan mendarat dengan kaku ke arah wajah Harvey York. Tamparan. Pukulan backhand Harvey York. Kali ini langsung meledakkan kepala Taizong menjadi bubuk.
Besi kaku ini diam sampai akhir. Dan cacing gu hitam merangkak keluar dari mayat. Omong kosong. Harvey York menghancurkan cacing gu dengan satu kaki. Menyipitkan mata pada Taizong di sekitarnya. Ekspresinya menjadi semakin suram. Siangki. Usir klan mayat. Mayat. Jelas. Klan zombie harus menjadi salah satu klan gu. Bab 4907. Tampaknya menyadari paparan gu mayat. Pria yang memegang suona pertama-tama mendengus. Dan kemudian frekuensi meniup suona menjadi lebih cepat. Zombie besi di sekelilingnya meraung secara vertikal dan horizontal pada saat yang bersamaan. Dan terbang menuju tempat Harvey York berada. Trik yang sama. Tidak ada gunanya. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dan saat berikutnya dia menginjak batu bata biru di tanah. Retakan. Batu batanya pecah. Dan kerikilnya beterbangan. Potongan-potongan puing meraung seperti peluru timah. Mengenai tenggorokan yang kaku itu. Di tempat-tempat yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Cacing gu kecil meledak. Pada saat yang sama, besi kaku yang bersiul secara vertikal dan horizontal, seolah-olah kehilangan kekuatan pendorongnya, langsung runtuh ke tanah. Harvey York tampak dingin, dan matanya tertuju pada pria yang memegang suona. Pria ini mengenakan setelan tang saat ini, dan jika dia perhatikan baik-baik, dia adalah pria berkacamata emas yang mengikuti Edward Miao dan mencibir Harvey York. Pria berkacamata itu memiliki ekspresi kental saat ini. Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, dia berkata dengan tatapan cemberut, "Bajingan. Beraninya kau menghapus tim Taizong Tuan Muda Miao. Kamu ingin mati." Begitu suara itu jatuh, suona di tangan pria dengan kacamata kawat emas itu tiba-tiba berputar. Bagian kepalanya terbuka, dan jarum perak biru melesat langsung ke arah Harvey York. Harvey York menyipitkan matanya dan melangkah ke satu sisi. Menarik keluar 3 meter. Menghindari pukulan fatal. Engah. Hampir segera setelah Harvey York pergi, jarum perak jatuh di pohon besar di belakang Harvey York. Tiba-tiba, beberapa lubang besar terkorosi di tiang pohon, dan asap hitam keluar. Itu terlihat mengejutkan dan menyeramkan. Harvey York mengerutkan kening dan mengambil langkah lain untuk menghindari pembunuhan berikutnya. Karena pada saat ini, pria berkacamata kawat emas telah kehilangan suona di tangannya. Dan dengan jentikan tangannya, senjata api terlepas dari lengan bajunya. Menghadap ke posisi Harvey York, bang-bang-bang terus menarik pelatuknya. Senjata api ini seharusnya ditingkatkan. Dan setiap kali pelatuknya ditarik, sepotong pasir besi akan keluar. Harvey York mampu menghindarinya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendekati serangan balik. Kamu bisa bersembunyi. Bisakah wanitamu bersembunyi? Melihat Harvey York berulang kali menghindari serangannya sendiri, pria berkacamata emas itu mencibir dan mengarahkan senjata api di tangannya ke tempat Mandy Zimmer berada. Retakan. Tepat ketika dia akan menarik pelatuknya, dia mendengar suara senjata api macet. Wajahnya sedikit berubah. Matanya menjadi gelap. Dan saat berikutnya adalah ekspresi tidak percaya. Karena dia tidak tahu kapan Harvey York muncul di depannya, menekan tangan kanannya pada pin tembak. Awalnya aku ingin bermain denganmu. Mari kita lihat siapa yang ada di belakangmu selain Edward Miao. Tapi karena kamu sangat bodoh, maafkan aku. Aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menekan dan mengangkat tangan kanannya. Dan pria berkacamata emas itu memutar tangan kanannya. Dan senjata api di tangannya tidak bisa tidak membidik bahunya. Saat Harvey York melepaskan pin tembak keluar, ledakan. Perasaan hangat muncul di tepi sungai. Dan pria berkacamata kawat emas hanya merasakan lukanya sangat panas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah.
Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini adalah punggung paling acuh tak acuh dan mendominasi yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Retakan. Pada saat pria berkacamata emas itu jatuh, Edward Miao memecahkan gelas anggur di tangannya dengan Toyota Alphard yang diparkir di tepi jalan setapak tepi sungai. Dia menyipitkan mata pada sosok Harvey York. Matanya dalam. Bab 4908. 1 jam kemudian. Rumah Sakit Rakyat Jinling. Harvey York berjalan di sekitar ruang gawat darurat dengan ekspresi serius. Sesekali melihat lampu merah. Dia tidak berbicara atau mendesak. Racun mayat Miao Jiang sangat mendominasi. Meskipun dia segera menyegel hati Mandy Zimmer dan mengeluarkan sejumlah besar racun. Tetapi karena Mandy Zimmer adalah orang biasa dan terlalu ketakutan, dia harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Meskipun dia tahu bahwa Mandy Zimmer seharusnya tidak aman, Harvey York masih merasa sangat gugup. Karena dia tahu betul bahwa Mandy Zimmer mungkin harus menjadi orang yang vegetatif selama sisa hidupnya jika dia tidak menanganinya dengan benar. Bajingan. Apa yang terjadi? Kenapa Mandy masuk ke ruang gawat darurat begitu dia dibawa pergi olehmu bajingan? Apa yang kau lakukan padanya? Sekitar setengah jam kemudian, Simon Zimmer dan Lilian Yates tiba. Begitu dia melihat Harvey York, dan sebelum dia mengetahui situasi spesifiknya, Lilian Yates memarahi Harvey York untuk sementara waktu. Simon Zimmer bahkan mencoba masuk ke ruang gawat darurat dengan sia-sia. Setelah dihentikan, dia berbalik dan meraih kerah Harvey York. Meraung, bajingan kecil. Apa yang terjadi dengan putriku? Setelah hening sejenak, Harvey York menghela nafas. Seseorang menyerangku. Dan Mandy terpengaruh dan diracuni. Tapi, tamparan. Lilian Yates di satu sisi tidak tahan sama sekali. Dia bergegas dan menamparkan wajah Harvey York dengan backhand-nya. Binatang kecil. Aku tahu betapa baiknya putriku. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Tentu saja. Itu karena kamu. Aku tidak akan peduli tentang menghancurkan kencan buta denganmu. Tapi katakan padaku, apa yang terjadi dengan putriku di rumah sakit? Bagaimana kamu akan memberiku penjelasan? Harvey York, kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintai putriku. Tapi pikirkanlah, apa yang kamu berikan padanya? Selain membuatnya sengsara dan menyakitinya, apalagi yang dia dapatkan? Aku mohon. Oke, lepaskan dirimu. Lepaskan putriku juga. Keluarga kami tidak tahan lemparan sepertimu. Jelas. Untuk Lilian Yates. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengusir Harvey York. Sekarang adalah kesempatan besar. Alasan yang bagus. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Belum lagi. Putrinya memang dirawat di rumah sakit karena bajingan ini. Bibi Wen di samping juga melompat-lompat saat ini. York, tahukah Anda bahwa jika kencan buta berhasil, saya dapat dibayar 50 juta yuan. Keluarga ibu mertuamu juga bisa masuk lingkaran teratas mulai sekarang. Hanya karena omong kosongmu. Tuan Muda Hoffman marah sekarang. Mandy kehilangan barang bagus. Keluarga ibu mertuamu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke lingkaran atas. Dan aku tidak punya 50 juta. Biarkan saya memberi tahu Anda. Untuk masalah ini, saya banyak berinvestasi pada tahap awal. Kamu harus memberiku 50 juta hari ini. Kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Jelas. Untuk Bibi Wen, tidak masalah apakah Mandy Zimmer bahagia atau tidak. Yang terpenting adalah pernikahan Mandy Zimmer adalah 50 juta untuknya. Setelah kehilangan pernikahan Mandy Zimmer, bukankah dia kehilangan ribuan dolar yang dia investasikan? Melihat Harvey York sekarang, wajar untuk mencari kompensasi darinya. Harvey York mengabaikan lompatan Bibi Wen, tetapi memandang Lilian Yates dan berkata perlahan, tidak peduli siapa yang melakukan ini hari ini.
Aku akan membuatnya membayar harga yang pantas dia dapatkan. Dan aku juga akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Lilian Yates mencibir. Dasar bajingan. Segera pergi dari sini dan tinggalkan dunia Mandy sepenuhnya. Itu adalah penjelasan yang paling memuaskan bagiku. Bab 4909. Harvey York berkata ringan. Ini tidak mungkin. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Araceli Hoffman. Menantu yang baik di matamu dengan sepenuh hati mencoba membunuh putrimu. Lilian Yates sedikit mengernyit. Seolah memikirkan kemungkinan seperti itu. Tetapi ketika Bibi Wen mendengar ini, dia langsung menggorengnya. Bajingan. Kamu adalah orang sampah. Kamu tidak tahu hal kotor apa yang telah kamu lakukan. Kamu menyinggung orang-orang dari 3 agama dan 9 kelas. Tetapi kamu masih memiliki wajah untuk salah menilai orang baik di sini. Lihatlah siapa dirimu. Beraninya kamu membuang air kotor ke Tuan Muda Hoffman. Apakah Anda tahu siapa Tuan Muda Hoffman itu? Dia adalah pria muda teratas di lingkaran teratas negara H. Dia lembut, santai, dan suka beramal. Kamu menganiaya orang seperti itu. Apakah kamu memiliki hati nurani yang baik? Bibi Wen tampak tegas. Apakah kamu tahu ini Jinling? Apakah kamu tahu konsekuensi bencana apa yang akan kamu alami jika kamu mengatakan ini? Harvey York berkata dengan ringan. Konsekuensi bencana apa? Saya tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang memindahkan Mandy akan membayar harganya. Meski Harvey York pernah menduga bahwa Edward Miao lah yang membunuhnya karena cemburu. Tapi dia masih memperhatikan bahwa pria berkacamata emas itu tidak pernah menyerang Mandy Zimmer. Ini berarti bahwa seseorang secara khusus bertanya. Dari sudut pandang ini, masalah ini pasti memiliki jejak manipulasi Araceli Hoffman di baliknya. Terlebih lagi, Harvey York tidak percaya itu tanpa izin dari Jinling keluarga Hoffman. Taizong dari klan pemburu mayat Xiangqi bisa masuk Jinling. Melihat ekspresi serius Harvey York, Lilian Yates dan Simon Zimmer sedikit terkejut. Mereka berdua juga tidak terlalu bodoh. Mengetahui bahwa karena Harvey York berkata demikian, ada beberapa dasar untuk itu. Hehehe. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan sesuatu. Kemampuan untuk berbohong benar-benar hebat. Bibi Wen juga memperhatikan perubahan suasana. Tetapi bagaimana dia bisa mengakuinya begitu saja? Aku memberitahumu. Bahkan jika masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Hoffman, itu karena kamu. Kamu adalah mantan menantu yang datang ke pintu dan berlari keluar pada saat kritis untuk menghancurkan Kencan Buta. Dan pergi dengan pahlawan wanita. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu sedang syuting serial TV Bangguo? Ngomong-ngomong. Singkatnya, tanggung jawab untuk masalah ini ada padamu. Pergi dari sini sekarang. Jangan khawatir tentang uang Mandy dan orang-orang Mandy. Kamu tidak pantas. Kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Bibi Wen berkata dengan jijik di wajahnya. Jelas. Menurut pendapatnya, Harvey York harus segera menyingkir. Mati lebih awal dan mati lebih awal. Selain orang-orang Mandy, kamu benar-benar menginginkan uang Mandy. Mendengar ini, kemarahan Lilian Yates muncul lagi. Persetan, kamu muncul di depanku lagi. Aku akan membunuhmu dengan pisau. Omong-omong, Lilian Yates, yang berada di atas darahnya, pusing dan hampir jatuh ke tanah. Harvey York menghela napas, melirik Simon Zimmer, dan berkata, Ayah, tolong jaga Mandy. Aku akan memperbaiki ini. Aku akan memperbaiki ini. Simon Zimmer ragu-ragu. Akhirnya menghela napas dan berkata, Oke, aku akan menjaga Mandy. Kamu tidak datang lagi. Adapun penjelasannya, kami tidak membutuhkanmu untuk memberikannya.
Kamu juga tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Araceli Hoffman? Setelah mengatakan ini, Simon Zimmer menghela nafas. Putrinya sendiri hampir terbunuh. Ayah mana yang bisa menelan nafas ini? Hanya saja tidak ada cara. Jika orang di sisi berlawanan benar-benar Araceli Hoffman. Apalagi yang bisa saya lakukan selain menelan napas seperti ini? Adapun Harvey York untuk memberikan penjelasan. Beraninya Simon Zimmer memikirkannya. Apakah Harvey York cocok dengannya? Tidak layak. Bab 4910. Setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey York kembali ke Jifutang. Begitu memasuki gerbang, dia melihat John Sidu, Pangeran Sidu, dan Yuli Sidu berjalan di sekitar aula dengan ekspresi tergesa-gesa. Harvey York sedikit mengernyit, berbicara secara logis. Orang-orang ini tidak hanya dari keluarga Sidu, tetapi juga dari desa Tianmen di barat daya. Bahkan keluarga Hoffman di Jinling akan memberi mereka sedikit mie tipis. Sekarang harus menjadi masalah besar. Mungkinkah Javier Sidu mengalami masalah di desa Tianmen di barat daya? Memikirkan hal ini, Harvey York dengan cepat berkata, "Apa yang terjadi dengan kakak Sidu?" John Sidu dengan cepat datang dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan guru. Itu hal lain. Keluarga Siangki Miao, yaitu keluarga pemburu mayat, benar-benar datang kepada kami untuk membelah kemudi dan menendang aula. Sekarang kepala keluarga tidak ada di sana. Tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Jadi, semuanya sangat merepotkan. Menurut rumor, keluarga Miao memiliki dewa setengah langkah dari master tingkat perang di sini. Kali ini, jika ada yang tidak baik, tidak hanya reputasi keluarga Sidu kita akan hancur, tetapi begitu kita kehilangan wajah desa Tianmen Barat Daya, pemilik keluarga akan mendapat masalah di sekte itu. Jadi, Tuan Muda York, haruskah kita menerima atau menolak tendangan ini?" Di malam hari, dalam perjalanan ke villa tepi danau, cabang Jinling, Harvey York duduk di kursi belakang Mercedes-Benz S-Class dan memandang keluar jendela dengan ekspresi acuh tak acuh. Fakta bahwa klan mayat datang untuk menendang paviliun dimulai karena dirinya sendiri. Dan tentu saja itu juga berakhir karena dirinya sendiri. Karena itu, setelah membiarkan John Sidu menerima tendangan, Harvey York mengatur semuanya sendiri dan datang bersama Yuli Sidu. Sambil memutar kemudi, Douk berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, kami telah mempelajari informasinya dengan cermat sore ini. Klan mayat pengejar Siangki kali ini datang ke Jinling karena alasan ekspedisi. Pemimpin tim adalah tetua hebat dari klan mereka, Samuel Miao. Samuel Miao ini tidak hanya luar biasa, tetapi juga dewa perang setengah langkah yang legendaris. Masing-masing dari 4 murid di bawah komandonya berada pada level seorang raja prajurit. Dan orang-orang ini adalah pengawal pribadi Edward Miao, tuan muda tertua dari keluarga Miao. Kali ini, delegasi yang dipimpin oleh tuan muda keluarga Miao menendang Jim, tidak hanya memukul wajah kita, tetapi juga ingin membunuh hati kita. Karena begitu kamu kalah, itu berarti desa Tianmen Barat Daya telah kalah. Untuk kejadian ini, ditambah kejadian sebelumnya, saya khawatir pemilik keluarga akan membayar harganya dengan nyawanya. Jadi, ayahku baru saja memberitahuku. Meskipun kita akan bertemu dengan pemburu mayat, tetapi tidak perlu melakukannya. Sebuah solusi damai adalah mungkin. Meminta maaf. Kehilangan uang. Tidak masalah. Setelah mengatakan ini, Yuli Sidu menatap Harvey York dengan hati-hati. "Maaf. Kehilangan uang." Penyelesaian damai Harvey York tersenyum ringan. "Mungkin kamu tidak tahu satu hal. Pada siang hari ini, saya dan istri saya diserang dan dibunuh oleh Sungai Honglou. Istri saya masih di ruang gawat darurat rumah sakit.
Apakah kamu pikir masalah ini bisa dikatakan seperti ini? Apa? Yuli Sidu tertegun sejenak, dan ekspresinya sangat sulit untuk dilihat. Setelah diskusi sore di pihak keluarga Sidu, pandangan dasarnya adalah bahwa solusi damai dapat dicapai tanpa menimbulkan masalah bagi Javier Sidu. Tetapi melihat postur Harvey York, jika pihak lain tidak memberikan penjelasan, saya khawatir masalah ini tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.